dia dilempar batu dan akhirnya kena kepalanya berdarah. Dia menangis, kenapa kalian melempar aku? Kamu itu orang miskin, kenapa kamu mau punya cita-cita setinggi itu? Gak bakal bisa, kakak, gitu kan ya. Terus dia sambil, saya tidak akan menangis karena darah ini, tapi saya akan tetap terus berjuang untuk saya bisa mencapai cita-cita. Gak bakal bisa. Akhirnya dengan muka dan badan yang berdarah-darah, dia pulang, ketemu sama bapaknya. Terus bapaknya baru pulang ngaji, baru habis dari masjid ya, sholat asar gitu. Terus dengan baju putih-putih kan bapaknya, anak itu langsung memeluk bapaknya. Bapak, kenapa? Lalu bapaknya mengelap darah anaknya itu dengan bajunya itu, baju putihnya dipenuh darah. Dipeluk anaknya, kenapa nak? Bapak, aku dihina oleh teman-temanku. Aku punya cita-cita sebagai seorang pengusaha. Aku mempunyai cita-cita sebagai seorang pengajar, seorang trainer. Tapi teman-temanku memukuliku dan melemparku dengan pecahan batu sehingga aku berdarah-darah. Lalu bapak itu menangis ya, tapi dia nggak mau kelihatan anaknya kalau dia menangis. Dia memeluk anaknya dan dia berkata, anakku, kamu sudah bagus nak, gapailah cita-citamu setinggi langit, kamu akan mencapai cita-citamu dan kamu akan berhasil. Lalu bapak itu memeluk anak itu dan langsung baju putihnya merah penuh darah. Mereka bertangisan. Dan sekarang apa yang terjadi? Anak itu terus belajar sekuat tenaga, tidak peduli mau dibully oleh teman-temannya, mau dihina-hina oleh teman-temannya. Lalu anak itu sekarang sudah sukses dan mempunyai 20 perusahaan ternama, 20 perusahaan trainer, dan mempunyai banyak gerai makanan-makanan yang bisa membuat anak itu menjadi seorang yang kaya raya. Dia berkata pada suatu malam kepada bapaknya, Pak, aku dan bapak sekarang sudah menjadi orang terkaya di kampung ini. Saya mau tanya Pak, kita itu orang yang termiskin kedua di daerah kita kan Pak? Lalu bapak itu berkata, nah, bapak bohong sama kamu nak. Kamu itu bukan orang termiskin kedua di kampung ini, tapi kamu adalah orang yang paling miskin di kampung ini. Kamu itu adalah orang yang paling termiskin dan kamu sekarang berhasil menjadi orang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman kamu yang sekarang tidak menjadi apa-apa. Jadi orang-orang yang bully itu, teman-temannya itu nggak jadi apa-apa, bahkan mereka nggak melanjutkan kuliahnya gitu kan. Bapak, ternyata kita orang termiskin dulu ya Pak, tapi kita bisa ya Pak karena cita-cita. Nah seperti itu ya adik-adik semua ya. Jadi apapun rintangannya, apapun hambatannya, kita jangan putus asa dan tidak pernah menyerah. Mau tahu siapa namanya anak itu? Bapak Jamil Az-Zaini. Beliau adalah seorang pembicara terkenal, motivator terkenal, dan beliau adalah sekarang pengusaha yang kaya raya. Gak nyangka kan dulu itu mau ke sekolah pun harus nyeker, harus lewatin sungai. Kalau kita ya sekolah dianterin bapak ya kan, dianterin mobil, dianterin motor, jalan kaki masih bisa, naik angkot masih bisa, dia itu lewatin sungai, jadi harus nyeker gitu kan. Nah jadi teman-teman